Halo semua, di video kali ini kita akan membahas tentang The Neoclassical Growth Model yang merupakan bagian kedua dari seri Advanced Macroeconomics. Nah, jadi melanjutkan pertemuan sebelumnya, di mana kita telah membahas tentang present value dan current value Hamiltonian. Sekarang kita akan mengaplikasikan ilmu tersebut ke dalam neoclassical growth model, di mana dalam hal ini kita akan membahas dua agen di dalam perekonomian, yaitu rumah tangga atau household dengan firm, yang mana akan kita bahas setelah pembahasan household ini. Kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu household. Household ini kita asumsikan sebagai suatu agen dalam perekonomian yang dia sifatnya forward looking. Jadi dia melihat ke depan, ya. Dan dia juga diasumsikan akan hidup selamanya, live infinitely. Oleh karena itu, ketika kita ingin menghitung lifetime utility-nya, ketika kita ingin menghitung total utilitasnya selama household ini hidup, kita akan menggunakan si Ramsey model, ya, yang mana sudah pernah kita kerjakan sebelumnya, ya. Maximum utility as a integral equation of A pangkat minus rho T dikalikan UT dt, ya, dimana di sini UT as a function of consumption. Oke. Nah, di sini konsep dari lifetime utility itu adalah kita mengukur, ya, kita mengukur utility pada tingkat pada waktu 0, utility pada waktu 1, pada waktu 2, waktu 3, waktu 4, dan seterusnya hingga titik infinite. Nah, adapun sebenarnya cara kasarnya atau ya cara susahnya lah ya gitu ya, itu kita akan menggunakan discrete summation. Jadi kita jumlahkan satu-satu. Kita ukur kepuasan pada waktu 0 berapa, waktu 1 berapa, waktu 2, dan seterusnya lalu kita jumlahin. Nah, cuman itu kan tidak mungkin ya, soalnya kita nggak mungkin ngitung sampai infinite. Jadi kita di sini menggunakan continuous form, ya, kita menggunakan si fungsi integral 0 sampai infinite, di mana di sini kita punya E pangkat minus rho T dikalikan UT. UT ini adalah instantaneous utility function, ya, times dt. Okay, so rho seperti yang pernah dijelaskan sebelumnya adalah diskon factor atau time preference, di mana di sini rho menggambarkan seberapa sabar konsumen gitu ya. Jadi kalau misalnya konsumen semakin tidak sabar, artinya utility untuk mengkonsumsi saat ini itu lebih besar daripada utility kalau misalnya konsumsi ditunda ke masa yang akan datang. Nah, layaknya yang sudah dibahas sebelumnya di Hamiltonian, kita punya constraint ya. Nah, tapi di sini kita akan membahas nih, sumber constraint itu dari mana? Ya. Nah, jadi household di sini dia punya dua jalur cash flow, oke? Dia punya income, dia punya expense. Di sini income-nya itu akan muncul dari wage dan akan muncul dari rent, oke? Karena kita hanya mengasumsikan kalau si household ini akan mensupply labor and capital. So, the income is wage or rent. Nah, di sini kita simbolkan dengan WT times LT dan RT times KT. Sedangkan expense apa? Expense adalah consumption and reinvestment. Ya, reinvestment terhadap apa? Reinvestment terhadap capital. So, pertama si household ini beli capital dan ya mungkin akan terjadi depresiasi dan di sana ada reinvestment untuk menambah jumlah capital yang dimiliki dan untuk menutup depresiasi yang terjadi. Nah, jadi di sini kita punya consumption as a function of CT dan reinvestment. IT equals KT dot ditambah delta depresiasi times KT. Dan kita jadi punya di sini ya KT dot setelah kita rearrange these two equations. Nah, ini kita jadi punya KT dot sama dengan WT times LT ditambah RT times KT minus CT. Seperti itu. Di sini kita asumsikan kalau misalnya si delta kita equals to 0 ya, jadi depresiasi kita equals to 0, jadi kita bisa melakukan hal ini. Nah, kalau misalnya depresiasi tidak sama dengan 0, ya otomatis dia juga akan ikut masuk ke dalam fungsi T dot kita. Anyway, kita sekarang akan melakukan optimisasi terhadap continuous form dari lifetime utility yang kita miliki. Nah, di sini kita langsung menggunakan current value Hamiltonian. Kita karena kemarin sudah dibahas present value Hamiltonian, jadi sepertinya sekarang untuk mempersingkat kita akan pakai current value Hamiltonian. Jadi kita di sini punya fungsi Hamiltonian kita, yaitu UT ditambah
lambda T times KT dot, ya, yang mana ini kita substitusikan UT sebagai ln CT dan si KT dotnya sebagai yang tadi sudah kita bahas constraint-nya, seperti itu. Nah, di sini pertama, kalau misalnya sequence-nya, kita turunin terhadap CT, kita turunin terhadap KT, dan kita turunin terhadap lambda T. Dan kalau misalnya dilihat hasilnya itu sama dengan 0, sama dengan lambda T times rho minus lambda dot T. Nah, ini kalau misalnya teman-teman bingung dapat ini dari mana, refer ke bagian yang pertama ya. Ditonton lagi videonya yang bagian yang pertama. Dan di sini ya kita turunkan terhadap lambda T, of course di equals will be KT dot ya, karena kan ini yang kita turunin. Dan lambda T-nya kan times our KT dot, seperti itu. Oke, jadi turunan yang pertama, ln CT diturunin 1 per CT minus lambda T equals 0. Ya, yang selanjutnya lambda T times RT equals to lambda T rho minus lambda dot T. Lambda T dot, and also when we derive the Hamiltonian by the lambda T, we get this KT dot equation. Okay, the objective is still the same. We want to search for CT dot per CT, and for conciseness ini udah dikerjain duluan ya. Jadi teman-teman kalau misalnya ingin coba mengerjakan sendiri silahkan ya. Ini kita fungsinya udah ada dan our objective is still the same ya. CT dot per CT, caranya gimana? Caranya ya kita logaritma naturalkan, lalu kita turunkan terhadap time ya. Nanti kita akan mendapatkan optimum consumption path kita, CT dot per CT is equals to RT minus rho gitu ya. Nah, di sini intuisi ekonominya apa sih dari optimum consumption path ini? Intuisi ekonominya begini, jika RT is bigger than rho, RT kan di sini adalah interest rate ya, interest rate as a balas jasa terhadap capital gitu ya. Jadi kalau misalnya balas jasa terhadap capital itu lebih besar daripada time preference, artinya si konsumen, si rumah tangga itu akan mengurangi konsumsinya ya. Jadi household consumption will decrease. Nah, dampaknya apa? Ketika consumption itu decrease, artinya there will be more money, more resources allocated to saving. Okay, as saving is equals to investment, that means investment will also increase, and there will be an increase in capital. Okay, so there will be more capital accumulated. Nah, di sini ada trade-off ya. Jadi ketika ini terjadi ya, atau bahkan ya ketika kita sehari-hari lah gitu ya, terjadi trade-off antara current consumption atau future consumption. Kita pengen konsumsi kapan? Konsumsi sekarang, akibatnya nanti di masa yang akan datang kita nggak bisa konsumsi, atau kita mau ngorbanin konsumsi yang sekarang agar nanti aman di masa yang akan datang gitu ya. Nah, itu ada trade-off di situ. Okay, so there are trade-off between current consumption and future consumption. Next, we head to the next agent, which is the firm. Di sini, firm objektifnya like always is maximizing the profit, and how we calculate profit is as simple as total revenue minus total cost. Di sini total revenue kita adalah price times YT, ya fungsi produksi kita atau output kita, minus di total cost. Total cost-nya di sini karena kita cuma ada dua input, labor and capital. Jadi total cost-nya adalah WTLT and RTKT. Kita asumsikan di sini kalau misal price-nya equals to 1. Oke, kalau price is equals to 1 berarti di sini kita asumsinya adalah kita ada pasar persaingan sempurna, gitu ya. Dan di sini kita punya profit kita is YT minus TC. Dan di sini kita punya YT as a Cobb-Douglas function, ya. Kita punya A, technology atau total factor productivity (TFP) times K, capital pangkat alpha minus L pangkat 1 minus alpha. Di sini alpha adalah nilainya berada di antara 0 dan 1, dan fungsi yang kita miliki Cobb-Douglas ini adalah kita punya constant return to scale, ya, CRTS. Di sini kita nggak punya constraint, ya. Mungkin teman-teman kalau misal udah pernah belajar advanced microeconomics, ketika firm itu maximize their profit, there is no constraint gitu ya. Dan di sini jadi kita langsung turunin aja, kita turunin fungsi profit kita terhadap LT, dan kita turunin fungsi profit kita terhadap KT. Dan hasilnya, ya, hasil yang kita miliki ini represent our input demand function. Okay, the first one represent the labor demand function, ya, and the second one represent the capital. Okay, dan objektifnya apa di sini? Objektifnya adalah kita ingin mencari
MPK ya dan MPL ya. We want to search for the value of RT and WT in a form of capital and labor gitu. Nah, dari yang kita miliki di sini, dari MPK yang kita miliki di sini, kita ingin memasukkannya, kita ingin mensubstitusikannya kembali ke dalam CT dot per CT dan KT dot. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar kita bisa mendapatkan dynamic equilibrium dari consumption and dari capital accumulation. Nah, jadi di sini kita tinggal input aja untuk ke CT dot ya, kita dapat A times alpha K pangkat alpha minus 1 times L pangkat 1 minus alpha minus rho ya. KT dot juga sama. Oke, kita input aja RT-nya ya, juga si WT-nya kita bisa input ke KT dot, dan all and all kita jadi mendapatkan si KT dot is equals to A times KT pangkat alpha times LT pangkat 1 minus alpha minus CT, seperti itu. Oke. Next, setelah kita mendapatkan dynamic equilibrium, we want to search for the steady state equilibrium. Syarat dari steady state equilibrium ini adalah ini, ya, CT dot sama dengan 0 dan KT dot is equals to 0. Pertama, kita mulai dulu dari CT dot equals to 0. Nah, ini kita refer ke CT dot per CT, gitu ya. Dan di sini kan kita udah punya persamaan untuk CT dot per CT. Karena CT dotnya sama dengan 0, berarti ini jadi sama dengan 0, row-nya bisa pindah ke samping gitu ya, dan kita rearrange, kita selesaikan dalam bentuk K sama dengan gitu ya. Jadi di sini kita dapat K star is equals to alpha times A times alpha per row pangkat 1 per 1 minus alpha kali L. Ya, ini adalah di steady state equilibrium of capital. Untuk kita mencari steady state equilibrium of output, ini kasarnya tinggal kita masukin aja ke fungsi output kita. Fungsi output kita kan Y sama dengan A K pangkat alpha, L pangkat 1 minus alpha, gitu ya. Nah, ini K-nya tinggal kita input aja, gitu. Dan di sini kita langsung dapat steady state equilibrium of output, which is this equation, ya. Dan ini kita asumsikan, karena tadi kita asumsinya adalah depreciation rate-nya atau delta-nya is equals to 0, artinya investment kita, ya, E, which is equals to Y star minus SC star is equals to 0. Nah, kalau misalnya depreciation rate kita itu lebih besar pada 0, maka investment-nya juga pasti lebih besar pada 0. Steady state equilibrium of investment-nya juga lebih besar pada 0. Dan sebenarnya dari persamaan kita ini, ya, kita juga bisa melihat elasticity of capital terhadap teknologi atau terhadap total factor production. Dan caranya sederhana, ya. Kita ubah equation kita ini ke dalam bentuk logaritma natural, ya. Logaritma natural, ya, kita ubah dulu ke dalam bentuk logaritma natural, dan kalau misalnya teman-teman ingat rumus dari elastisitas itu kan ln, ya, ln per ln. Oke. Jadi ini kita bisa cari, objektifnya adalah cari d ln K per d ln A, gitu ya. Ini setelah kita ubah ke dalam bentuk logaritma natural, kita turunkan gitu ya ln K terhadap ln A, ya. Dan kita dapat kalau misalnya elasticity of capital terhadap teknologi is 1 per 1 minus alpha. Artinya apa? Artinya kalau misalnya teknologi naik sebesar 1%, artinya nanti capital atau steady state equilibrium of capital-nya akan naik sebesar 1 per 1 minus alpha persen, seperti itu. Nah, untuk mengetes pemahaman teman-teman terhadap materi yang barusan disampaikan ini, kita akan membahas tentang ini exercise-nya, oke? Jadi silahkan di pause dulu videonya kalau misalnya ingin mengerjakan terlebih dahulu sendiri, dan sangat disarankan untuk mengerjakan terlebih dahulu sendiri sebelum kita bahas bersama-sama. Oke, kembali lagi setelah teman-teman udah ngerjain. Nah, ini pembahasannya. Pertama, kita punya KT dot kita, ya. KT dot kita di sini sekarang RT minus depreciation, ya. Jadi di sini depresiasinya kita lebih besar pada 0, diasumsikan lebih besar pada 0. Dan kita punya CT dot per CT, ini sama kayak yang kita dapatkan di exercise di video sebelumnya. Seperti itu. Nah, sekarang objektif kita adalah mencari K star, Y star, I star, dan C star. Kita juga punya di sini
profitnya, ya, P dikalikan Y minus WTLT, RTKT, assuming P is equals to 1, and also Y is equals to A times KT pangkat alpha times LT pangkat 1 minus alpha. Objektif pertama kita adalah kita ingin mencari RT, ya, kita ingin mencari RT dan WT, ya, RT dan WT, dan kita di sini sama prosesnya, ya, kita dapat RT is equals to this part of the equation and WT is equals to that part of the equation. Next, we want to substitute, ya, we want to substitute this RT and WT into CT and KT, ya. Ya, di sini belum disubstitute, ya, tapi ya intinya sama. Ini tinggal disubstitute, ya, yang di RT juga disubstitute, dan kita dapat CT dot per CT and also KT dot per KT. Next, for the equilibrium state, ya, steady state equilibrium, CT dot is equals to 0 and KT dot is equals to 0. From CT dot per CT, ya, ini hasilnya, ya. Jadi dari sini karena ini equals to 0, ini kita bisa pindah ke sebelah kiri dan kita rearrange, ya. Dan hasil rearrangementnya adalah kita dapat K star, ya. Kita dapat yang pertama, K star is equals to A times alpha per rho plus delta pangkat 1 per 1 minus alpha times L. Dan ini ketika kita mencari Y star, same, ya, karena kita punya tadi di atas kita udah punya fungsi Y-nya, kita input aja K star-nya, dan jadi kita dapat persamaan ini. Untuk I, ya, I star itu kan, I star itu equals to, atau yang tadi IT, ya, IT kita itu equals to KT dot plus delta KT, gitu ya. Nah, untuk si KT-nya, ya, si KT-nya kita masukin si K star. Nah, tapi KT dot kan sama dengan 0, ya, karena equilibrium, steady state equilibrium, KT dot sama dengan 0, jadi kita hanya akan bekerja sama delta times K star, ya, dan is easy, ya, karena tinggal tambah delta aja di sini. Nah, agak tricky untuk C star, karena C star ini adalah Y star minus I star, ya. Ini teman-teman bisa tinggal dikurangin aja, operasinya cukup panjang. Nah, tapi nanti akan menemukan hasil demikian, ya. Rho ditambah 1 minus alpha times delta per rho plus delta times ini, ya, times A times alpha per rho plus delta pangkat alpha per 1 minus alpha times AL. Seperti itu. Oke, nah ini teman-teman kalau misalnya ingin melanjutkan, ya, dari persamaan ini sebenarnya belum selesai, ya, sebenarnya belum selesai. Sebagai mungkin tambahan lisannya, ini teman-teman bisa mencari juga elastisitas, ya, baik elastisitas capital terhadap teknologi, Y terhadap teknologi, I terhadap teknologi, and consumption terhadap teknologi. Prosesnya sama, tinggal kita bentuk ke dalam, ubah ke bentuk logaritma natural, ya, ke dalam bentuk ln, dan lalu kita turunkan. Nah, jadi nanti D ln K per D ln A, gitu ya, D ln Y per D ln A, dan seterusnya, seperti itu. Oke. I hope you enjoyed my explanation. Don't forget to stay hydrated and stay healthy. I will see you guys sometime soon. Goodbye.